Malam hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang memberi kami kelepasan, pemulihan Tuhan. Dalam nama Yesus, malam hari ini yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan bersama. Kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, silakan jemaat boleh duduk kembali, shalom. Satu sukacita boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini. Kita percaya kita senantiasa dalam perlindungan, dalam berkat Tuhan. Percaya katakan amin. Kasih salam kanan kiri saudara, engkau diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bersama-sama pada malam hari ini dalam surat Roma pasal 9 ayat yang ke-30. Surat Roma pasal 9 ayat yang ke-30, saya mengajak jemaat Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama surat Roma 9 ayat 30. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu apakah yang akan kita katakan? Sebab bangsa-bangsa bukan Yahudi yang tidak mengejar kebenaran, telah memperoleh kebenaran, yaitu kebenaran oleh iman. Saudara, kalau saudara baca ayat 31, dikatakan demikian, tetapi Israel meskipun mengejar hukum kebenaran, ia tidak sampai kepada hukum kebenaran itu. Lanjut. Mengapa? Sebab mereka melakukannya tidak berdasarkan iman, melainkan berdasarkan perbuatan hukum Taurat. Mereka telah tersandung pada batu sandungan. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul yaitu kebenaran oleh iman. Yuk sebutkan bersama-sama dengan saya kebenaran oleh iman. 1, 2, 3. Kebenaran oleh iman. Saya, saudara, kita bukan keturunan Yahudi, kita bukan keturunan Israel. Atau adakah dari antara Bapak Ibu yang hadir malam hari ini keturunan Yahudi? Tidak, saudara. Kebanyakan kita tidak, termasuk saya. Tetapi firman Tuhan berkata, ternyata bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang seharusnya tidak memperoleh kebenaran, tetapi kita dibenarkan. Oleh karena iman, saudara. Oleh karena iman. Namun orang Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Orang Yahudi adalah umat kepunyaan Tuhan. Walaupun kadangkala kalau kita melihat, kadangkala mereka ini bandel, saudara. Bangsa yang bandel, tapi tetap Tuhan bela, tetap Tuhan pilih. Keputusan Tuhan terhadap pilihan kepada bangsa Yahudi tidak berubah. Mereka adalah bangsa pilihan. Namun sayang, mereka hidup di bawah Taurat. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu, saya saudara, kita yang bukan keturunan Yahudi, tetapi kita adalah Israel secara rohani. Saudara dan saya mendapatkan kebenaran. Bukan karena usaha upaya kita, bukan karena perbuatan kita, tapi firman Tuhan berkata oleh karena iman. Ayo katakan bersama saya iman. 1, 2, 3. Belum semua. Sekali lagi 1, 2, 3. Iman. Saya dan saudara dibenarkan oleh karena iman. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang mau dipersalahkan. Seringkali manusia ini enggak mau dipersalahkan. Yang benar dipersalahkan enggak terima. Yang salah dipersalahkan pun tetap enggak terima, saudara. Yang sudah salah dipersalahkan enggak terima. Apalagi yang benar dipersalahkan. Daging kita pasti berontak. Enggak terima. Seringkali apa? Kita cenderung untuk membela diri kita. Kita cenderung untuk dibawa untuk kita membela diri kita, saudara. Kita berkata, oh bukan saya, dia. Saudara, sejak semula manusia, kalau saudara pernah membaca cerita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak semula Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita melihat, saudara, mereka ketika sudah bersalah, mereka sudah berdosa, tetap tidak mau dipersalahkan. Adam, ketika mereka di Taman Eden, mereka mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat dan memakannya. Kemudian dari wanita diberikan kepada pria, yaitu Adam, sehingga berdua mereka jatuh dalam dosa. Singkat cerita, mereka bersembunyi, mereka menjauhi
Ketika mendengar langkah Tuhan, mereka menjauh, saudara. Nah, Tuhan bertanya, Adam, di mana engkau? Apakah Tuhan Yesus enggak tahu? Saya yakin dia Tuhan Yesus yang maha tahu. Dia tahu. Lalu kenapa Yesus bertanya? Karena dia butuh kejujuran. Karena dia butuh keterbukaan manusia saat itu, saudara. Dia bertanya, Adam, di mana engkau? Ketika itu Adam mulai keluar dari persembunyiannya. Lalu Yesus bertanya, siapa yang memberitahu engkau telanjang? Mulai. Adam berkata, Tuhan, bukan aku. Mulai membela diri, nggak mau dipersalahkan. Bukan aku, itu wanita yang di samping, yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang membuat aku seperti ini. Akhirnya kena kutuk. Kepada wanita, siapa yang memberitahu engkau telanjang? Bukan aku, bukan aku. Si wanita mulai tengok kiri, tengok kanan. Itu ular. Ular mulai membela diri, saudara. Enggak mau dipersalahkan, ular bingung. Siapa lagi mau dipersalahkan, saudara? Pada intinya semua manusia tidak mau dipersalahkan, mulai mencari kebenaran diri mereka sendiri dengan kekuatan. Apakah mereka bisa memperoleh kebenaran yang sejati? Jelas tidak. Kebenaran yang sejati hanya kita terima melalui iman di dalam Yesus Kristus. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin. Kita dibenarkan oleh karena iman, saudara. Ini berkat yang kita terima. Ini namanya anugerah yang saya dan saudara terima. Kita tidak dibenarkan atas pembelaan diri kita, usaha kita, upaya kita. Tetapi semua kita terima oleh karena iman. Kita yang tidak benar dibenarkan oleh karena Yesus. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh karena Yesus. Kita yang enggak kudus dikuduskan oleh karena Yesus. Itulah anugerah Yesus Kristus. Tepuk tangan buat anugerah Yesus Kristus, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar sesuatu, saudara. Ada dua batu yang sengaja Tuhan Yesus letakkan di dalam kehidupan orang percaya. Ayo kita lihat Roma 9 ayat 33, ayat di bawahnya. Saudara, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Seperti yang telah tertulis, lihatlah, aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan batu penghalang. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara perhatikan, lewat ayat ini kita akan belajar sesuatu. Ada dua batu. Yang pertama adalah batu sandungan. Yang kedua adalah tadi dikatakan lewat ayat itu, yaitu batu penghalang. Saya tidak berbicara tentang batu akik. Saya tidak berbicara tentang batu-batu yang lain yang dibuat cincin, saudara. Tidak. Tetapi kita akan belajar sesuatu. Nah, saudara perhatikan, ayat ini menunjukkan kepada kita seperti yang telah tertulis. Lihatlah. Saudara perhatikan. Ayat ini berkata, lihatlah. Artinya apa? Saya, saudara, untuk melihat. Sadar. Aku, huruf besar, Yesus. Di sana dikatakan akunya huruf besar. Menunjuk kepada Yesus, aku meletakkan di Sion. Sion ini pada umumnya kalau saudara baca firman Tuhan, saudara menemukan kata Sion itu merujuk kepada kehidupan orang-orang percaya. Sekali lagi, kalau berbicara tentang Sion, umumnya ini merujuk kepada kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita akan belajar sesuatu, saudara. Lihatlah, sekali lagi saya ulangi, aku Yesus meletakkan di Sion. Lihatlah, aku Yesus meletakkan di dalam kehidupan orang percaya sebuah batu. Yang pertama adalah batu sandungan. Ayo katakan bersama saya batu sandungan. Batu sandungan. Saya mau tanya, batu sandungan itu apa sih? Batu sandungan itu apa? Batu yang membuat saya dan saudara tersandung. Simple. Arti daripada batu sandungan, batu yang membuat saya dan saudara tersandung dan jatuh. Betul? Saya punya definisi yang lain, saudara, dari batu sandungan ini. Ini, saudara, definisi yang saya temukan adalah gini. Batu sandungan. Contoh ini batu. Ya, batu. Speaker di depan saya ini batu, saudara. Saya sedang berjalan. Saya dari tempat ini,
sedang berjalan menuju ke sana. Tetapi ada batu di depan saya. Arti daripada batu sandungan gini, sebuah penghalang yang dengan cara jika satu kaki menyerang melawannya akan tersandung dan jatuh. Itu artinya, sebuah penghambat dengan cara jika satu kakinya menyerang atau melawannya akan tersandung dan jatuh. Saya kasih contoh. Saya di sini itu batu sandungan. Ketika saya berjalan, saya menemukan sebuah penghalang, penghambat. Kalau salah satu kaki saya, perhatikan, kalau salah satu kaki saya melawan batu itu yang ada di depan saya, apa yang terjadi? Saya yang jatuh, saya yang tersandung. Batunya baik-baik saja. Batunya tetap baik. Yang sakit siapa? Saya. Karena saya melawan batu sandungan. Paham? Yang paham anggukan kepala. Atau saya ulangi lagi. Sekali lagi. Batu sandungan adalah jika saya sedang berjalan ke arah sana dan menemukan sebuah penghambat, sebuah penghalang, dan salah satu kaki saya melawan batu itu, kaki yang melawan batu itu yang sakit. Kaki yang melawan batu itu yang luka. Saya akhirnya tersandung dan saya menjadi jatuh. Betul? Itu arti batu sandungan. Lalu apa makna rohani? Ayo kita akan belajar sesuatu. Sebelum kita menuju lebih lanjut, kita perhatikan kata asli daripada batu sandungan. Ternyata batu sandungan ini bahasa aslinya memakai kata proskoma. Ayo katakan bersama saya proskoma. 1, 2, 3. Bukan proma. Proma obat mah. Proskoma. Apa arti proskoma? Saudara, proskoma. Daripada proskoma ini kita akan menemukan definisi adalah sebuah penghambat yang membuat saya, saudara, jatuh. Sekali lagi, sebuah penghambat yang membuat saya dan saudara jatuh. Apa sih Pak hubungannya? Kok dengar tentang batu-batu? Kok belajar tentang batu-batu malam hari ini? Saya mau kasih tahu saudara, bahwa batu sandungan ini gambaran ada orang, pribadi yang Tuhan sengaja tempatkan di dekat kita. Kembali ayat tadi, ayat 33 sorry. Dikatakan apa? Lihatlah, aku Yesus meletakkan di Sion. Di dalam kehidupan orang percaya, yang pertama batu apa saudara? Sandungan, seperti yang saya jelaskan tadi. Batu sandungan itu gambaran adalah orang-orang yang saya, saudara, enggak suka. Yang menjengkelkan saya dan saudara. Tapi Tuhan, kata ayat itu, aku sengaja meletakkan di Sion. Aku sengaja meletakkan di dalam kehidupan orang percaya. Siapa orang percaya? Siapa orang percaya? Saya, saudara. Setuju? Kita adalah orang percaya. Tuhan sengaja. Tujuannya apa? Apakah Tuhan pengen kita jatuh? Apakah Tuhan pengen kita tersandung? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Apakah seperti itu Tuhan mau? Pengen kita celaka? Sengaja Tuhan menempatkan batu sandungan di depan kita? Tidak. Tujuan Tuhan meletakkan itu semua agar kebenaran oleh iman itu muncul. Maksudnya apa? Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan di sekitar saya dan saudara. Apa sih orang yang menjengkelkan itu? Orang yang memfitnah saudara. Mungkin orang yang pernah memukul saudara. Atau ada orang yang pernah pinjam uang saudara dan nggak pernah
kembalikan. Jengkel toh? Jengkel, apalagi dunia berkata ekonomi sulit, lesu. Jengkel saudara. Tapi saya mau katakan, itu Tuhan sengaja tempatkan di dalam kehidupan saudara. Tujuannya apa? Untuk memunculkan kebenaran oleh iman tadi. Artinya apa? Supaya saya dan saudara tidak mengandalkan diri kita. Supaya saya dan saudara tidak mengandalkan kebenaran diri kita sendiri. Kita membela diri kita. Ketika dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan kita, kita berkata, "Hei, dia yang salah. Aku benar. Aku yang benar." Berapa banyak kita seperti demikian? Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau. Mungkin hari ini engkau benar. Engkau benar. Tapi engkau sedang dipersalahkan. Engkau sedang difitnah. Engkau bahkan diperhadapkan dengan hukum. Karena engkau difitnah. Engkau benar. Tapi Tuhan nggak mau saudara mengandalkan otak saudara. Tuhan mau saudara mengandalkan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Supaya kebenaran oleh iman tadi itu muncul. Kita tidak mengandalkan usaha upaya kita. Dan kita berkata, bukan aku, dia yang salah. Berapa banyak kita seperti ini membela diri kita. Lalu Tuhan ngapain dong? Ketika engkau sudah membela dirimu, Tuhan ngapain? Diam. Ada ayat berkata ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau saudara sudah turun tangan, Tuhan ya angkat tangan. Urus sendiri, urus sendiri. Demikian saudara. Tuhan mau saudara ngandalin dia. Mungkin kau benar. Engkau sedang dipersalahkan hari-hari ini. Engkau mungkin sedang dikucilkan dalam kelompok saudara. Engkau sedang dikata-katai yang gak baik. Tuhan mau kebenaran oleh iman tadi muncul dalam kehidupan saudara. Apa yang dimaksud? Saudara datang. Ya, ketika menemukan batu sandungan tadi, datang. Dielus-elus batunya. Ya, Tuhan mau kayak gitu saudara, dielus-elus batunya. Jangan saudara lawan batu itu, karena saudara yang luka, saudara yang sakit, saudara yang jatuh. Tapi Tuhan mau saudara elus. Tumpangi tangan, dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya orang ini dilembutkan. Aku percaya orang ini diubahkan. Mungkin orang itu adalah suami saudara. Mungkin orang itu adalah istri saudara. Mungkin orang itu adalah mertua saudara. Mungkin orang itu adalah tetangga saudara. Mungkin orang itu adalah rekan bisnis saudara. Tuhan mau saudara datang di kaki Tuhan. Saudara datang di hadapan Tuhan, menyerahkan, membawa nama dia di hadapan Tuhan. Di situ saudara diajar untuk mengandalkan Yesus sepenuhnya. Amin. Tidak lagi mengandalkan otot-otak kita. Kita membenarkan diri kita. Kebenaran iman tidak akan muncul jika saudara melakukan itu. Tuhan mau saudara mengandalkan Yesus, sepenuhnya Yesus. Sehingga di situ nanti saudara lihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Lawan menjadi kawan. Saudara pernah ngalami itu? Atau mungkin saudara pernah mendengar cerita. Dulunya lawan, sekarang jadi kawan. Bahkan ada apa-apa, dia yang berdiri di depan kita lebih dahulu. Minggir semua. Aku, siapa yang berani otak-atik orang itu? Urusan sama aku. Bukankah itu pembelaan dari Tuhan? Bukankah itu cara Tuhan untuk mengubahkan seseorang? Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya, haleluya. Yesus mau saudara mengandalkan dia sepenuhnya. Saudara tidak mengandalkan diri, usaha kita lagi. Saudara, agar iman kita terus kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Ini yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan sengaja menempatkan ini di dalam kehidupan orang percaya? Di dalam kehidupan Sion, kata firman Tuhan. Untuk kita sadar, terbuka mata kita. Tidak ada batu yang dilawan, itu jadi pecah. Apakah, kecuali saudara belajar karate, ya saudara mungkin belajar bela diri, entah ilmu-ilmu apa, mungkin pecah. Tapi kan tentunya, kalau boleh jujur, itu bukan kekuatan saudara sesungguhnya. Ada roh yang menunggangi saudara.
Jelas bukan roh Tuhan. Tapi Tuhan gak mau saudara ngandalkin roh-roh yang lain. Firman Tuhan berkata, roh Yesus lebih besar daripada roh-roh apapun dalam dunia ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus kita. Tuhan mau saudara ngandalin Yesus. Saudara, ketika engkau melawan, ada orang yang memfitnah saudara, engkau lawan. Kata tadi apa batu sandungan definisinya? Kita yang tersandung, kita yang jatuh, kita yang luka. Yang rugi siapa? Kita dong. Batunya, ore, kapok, syukurin, dia bersuka cita, dia bertepuk tangan, saudara yang nangis, saudara yang sedih, siapa yang rugi? Saudara sendiri. Siapa suruh ngandalin diri saudara sendiri, gak ngandalin Yesus. Kenapa gak air mata itu dibawa di hadapan Tuhan Yesus? Tuhan yang menampung di kirbatnya air mata saudara. Dan Tuhan menyatakan pembelaan pada saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, kalimat terakhir, orang yang percaya Yesus tidak akan dipermalukan. Tepuk tangan buat ayat ini. Haleluya, haleluya. Ketika engkau menemukan batu sandungan, mulai hari ini, andalkan Yesus. Bawa nama itu di hadapan Tuhan. Bawa nama itu, sebut nama itu di hadapan Tuhan. Kau lihat, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja di luar prediksi saudara. Tuhan yang bekerja di luar logika saudara. Apa yang tidak pernah didengar telinga, timbul dalam hati, Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa sediakan bagi saudara, amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, mulai hari ini kita ngandalkan Yesus. Andalkan Yesus, haleluya. Yang kedua, ayo kita lihat ayat yang sama. Batu yang kedua, dikatakan batu apa saudara? Batu aki? Bukan. Yaitu batu penghalang. Ayo kita akan lihat batu penghalang. Batu penghalang itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ya. Perjanjian baru pakai bahasa Yunani, yaitu apa saudara? Skandalon. Katakan bersama saya skandalon. Oh, belum semua. Ulangi sekali lagi. Skandalon. Dari kata skandal. Bahasa Indonesianya akhirnya menjadi skandal. Nah, apa ini? Apa sih arti daripada batu penghambat? Gini, ini batu. Tadi batu sandungan. Saya pindah. Ini batu penghambat. Ini batu penghambat. Arti daripada batu penghambat kurang lebih seperti ini, saudara. Saya mau menuju ke sana, saya, saudara, ini gambaran saya dan saudara, mau menuju ke sana, tapi ada batu penghambat. Saya berjalan. Menemukan batu penghambat. Artinya gini, batu penghalang. Batu penghalang itu artinya gini, sebuah penghambat yang menuntut kita untuk memilih berhenti dan tidak melanjutkan, bahkan kita mundur. Sekali lagi, arti daripada batu penghambat, yaitu sebuah penghalang yang menuntut kita supaya kita berhenti, memilih untuk berhenti, bahkan mundur, tidak melanjutkan perjalanan kita ke sana. Bukankah kita pengen masuk surga? Bukankah kita pengen semakin mendekat kepada Yesus? Tetapi Tuhan sengaja menempatkan batu yang kedua, batu penghambat. Aku meletakkan di Sion batu yang kedua. Tadi batu sandungan. Berbicara tentang orang-orang yang menjengkelkan. Yang kita enggak suka. Tapi ternyata Tuhan suka. Pilih mana ayo? Kita enggak suka. Siapa sih yang suka ada orang-orang yang menjengkelkan? Bahkan kalau kita lihat muka itu rasanya enggak usah lewat orang. Enggak usah lewat dia. Enggak usah lewat di depan dia. Kita kalau pilih jalan lain saja. Tapi ternyata Tuhan suka loh. Tuhan suka loh. Tuhan sengaja loh. Supaya memunculkan kebenaran oleh iman tadi. Yang kedua, Tuhan sengaja memberikan batu penghambat. Tuhan suka. Tuhan suka, tapi kita enggak suka.
Yang kedua, batu penghambat ini berbicara tentang sebuah peristiwa, kejadian, keadaan yang tidak menyenangkan kita. Sekali lagi, sebuah peristiwa, perkara, kejadian, keadaan yang tidak menyenangkan saya dan saudara. Tetapi Tuhan suka. Sebagai batu uji untuk kita mengandalkan Yesus. Sebagai batu uji, supaya saya saudara mengandalkan iman kepada Yesus. Kebenaran oleh iman tadi muncul. Ada peristiwa-peristiwa yang saya dan saudara enggak suka. Tapi kok ya ada, hadir di dalam kehidupan kita. Apa sih maksud Tuhan? Tadi datang hujan enggak? Enggak ya, contoh. Seandainya tadi hujan. Saudara datang enggak ke tempat ini? Oh, di sini pasti datang semua. Di Makassar tuh banyak yang enggak datang, saudara. Ya, ada peristiwa-peristiwa yang enggak menyenangkan. Kejadian-kejadian yang enggak menyenangkan. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Yang seolah-olah batu tadi, batu penghambat ini berkata, stop, stop, stop. Jangan lanjut, mundur, 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 mundur. Berapa banyak kita kalah ketika menemukan peristiwa, keadaan yang tidak menyenangkan kita. Kita seharusnya sampai ke sana ketika kita berjalan menemukan batu itu dan kita berkata, aduh, stop deh. Gak usah gereja-gerejaan, gak usah YS-YS-an, gak usah Yesus-Yesusan. Berapa banyak kita kalah gara-gara batu penghalang. Karena peristiwa, keadaan yang tidak menyenangkan kita, kita kalah. Kita kalah. Saat saudara memilih, berhenti, mundur, mundur, mundur. Tidak melayani lagi, tidak ibadah lagi, mulai tidak intim lagi dengan Yesus, saudara kalah. Batu itu sengaja Tuhan tempatkan, bukan saudara seperti demikian. Batu itu Tuhan sengaja tempatkan untuk menguji iman kita. Apakah kita benar-benar mengandalkan Yesus sepenuhnya? Ataukah kita berkata, ya sudah deh, hujan kok. Mau datang ke doa malam, hujan kok. Tuhan, kau tahu toh, hujan toh? Ya, kau tahu toh. Aku gak usah ke doa malam ya, hujan. Nanti kalau saya ke doa malam, saya basah-basah sampai di gereja, kan malu. Engkau nanti malu. Siapa bilang Tuhan malu? Gara-gara saudara basah. Itu kan pikiran saudara sendiri. Akhirnya saudara gak datang doa malam. Gara-gara hujan. Contoh. Ini contoh saja. Mungkin salah satu WL-nya. Ada jadwal hari ini, saudara. Kemudian karena sakit perut, mendekati pelayanan, sakit perut, gimana ya, datang enggak ya, melayani enggak ya, melayani enggak ya, sudah deh SMS leadernya, permisi, saya enggak pelayanan ya hari ini, saya sakit perut. Berarti saudara kalah dengan keadaan itu, saudara kalah dengan batu penghalang itu. Saudara enggak melayani betul, saudara pilih mundur, gara-gara sakit perut. Yang Tuhan mau, perhatikan saudara, yang Tuhan mau. Ketika saudara berjalan menemukan batu itu, saudara berdiri di depan batu itu dan saudara berkata kepada Tuhan, dalam nama Yesus, hujan berhenti. Lalu sesaat itu juga, sedetik itu juga, hujan berhenti. Dan akhirnya saudara ada di tempat ini. Karena saudara ngandalin Yesus. Tapi kalau saudara berkata, hujan, mundur deh, enggak usah. Tuhan mau seperti ini, ketika engkau akan melayani Tuhan, engkau sakit perut. Buang-buang air. Tuhan mau, Tuhan, aku mau melayani engkau loh. Masa sakit perutku? Masa gara-gara sakit perut ini aku enggak melayani? Dalam nama Yesus, sakit perut berhenti. Diare berhenti. Dalam nama Yesus, itu artinya saudara mengandalkan kebenaran Yesus. Saudara mengandalkan iman daripada Yesus Kristus. Dan saat itu berhenti sungguhan. Pernah saudara ngalami ini? Kalau belum pernah, praktek.
Ini yang Tuhan mau. Saudara nggak boleh menyerah dengan keadaan saudara hari ini. Tuhan nggak mau saudara mundur dari segala sesuatu kegiatan rohani. Entah itu ibadah, entah itu pelayanan. Engkau kalah saat itu juga. Tetapi Tuhan mau engkau terus maju, maju, maju. Sekalipun ada batu penghalang, sekalipun ada batu sandungan. Saudara terus maju, Tuhan, ini loh Tuhan keadaanku. Aku lagi nggak punya duit, gimana mau ke gereja? Naik angkot saja susah. Kenapa nggak jalan kaki? Kayak Yesus. Saudara, baru-baru ini kami melayani seorang pendoa. Ya, beliau usianya 70 lebih ya, 78 gitu ya. Di YS Makassar, saudara. Jelas memang kita tahu kondisi pendoa ini keluarga sederhana, bahkan hidup sebatang kara di Makassar. Dia orang Kupang yang merantau ke Makassar. Saudara, sehari-hari apa yang dia lakukan? Dia ke gereja, itu jalan kaki. Jalan kaki. Saya pernah ketemu orang ini di jalanan, saya berhenti. Saya kesampingkan mobil saya buka jendela, dan berkata, Bu, ayo sama-sama saya antar, Ibu mau kemana? Lalu dia berkata, Pak, enggak usah Pak, saya jalan aja. Saya jalan saja ke gereja, melayani loh, jalan kaki. Lumayanlah jauh, enggak deket-deket juga. Saya kasih tumpangan, enggak mau saudara. Dia lebih memilih jalan. Kemarin waktu akhirnya beliau meninggal, kami kuburkan, ada orang yang cerita. Ternyata setelah meninggal baru tahu, pendoa ini juga suka mampir ke gereja-gereja lain. Melayani di gereja lain juga, melayani di gereja YAS sebagai pendoa, melayani di gereja lain lagi, banyak. Sehingga waktu dia meninggal, di rumah duka itu penuh, saudara. Karena beliau adalah pelayan Tuhan dari gereja A, gereja B, gereja C, gereja C. Gereja D maksud saya. Kemudian akhirnya salah satu dari gereja itu bercerita, ibu ini di gereja kami ikut paduan suara. Bahkan kalau tempat duduknya, posisi duduknya diduduki oleh orang lain, dia marah. Karena itu kursi langganan saya. Beberapa dari antara saudara pasti di gereja ini pasti ada kursi tempat duduk saudara. Setiap saudara datang dari pintu saudara tahu saudara akan duduk di mana. Seperti itulah ibu itu saudara. Tapi yang saya belajar adalah lewat kesederhanaan dia tetap melayani Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dengan hidup saudara, keadaan apapun, tidak membuat saudara menjadi mundur, tidak membuat saudara menjadi kalah, tetapi terus maju bersama Yesus Tuhan. Kau alami kemenangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tuhan mau lewat batu yang kedua ini, saudara akhirnya menang. Saudara tidak memilih untuk mundur, sudah tetap maju. Keadaan tidak baik, aku berdoa dalam nama Yesus hutangku lunas. Bukankah bulan ini adalah tema kita, penuaian besar, kelepasan atas hutang, kutuk dan dosa. Dalam nama Yesus, hutangku lunas. Tetap melayani Tuhan. Tetap ibadah. Keadaan tidak bisa menghentikan saya dan saudara untuk ibadah. Jangan kalah dengan keadaan, sebab Yesus saya, Yesus saudara lebih besar. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini kita diingatkan. Dua batu. Batu sandungan, batu penghalang ini. Tuhan Yesus sengaja menempatkan dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita sepenuhnya mengandalkan Yesus. Kita mengandalkan kebenaran Yesus, bukan mengandalkan kebenaran diri kita. Semuanya kita pejamkan mata, kita angkat kedua tangan kita. Mulai menyembah Yesus. Katakan terima kasih kepada Yesus. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang menjengkelkan di sekitarku. Terima kasih Tuhan buat orang keadaan yang tidak menyenangkan. Yang tidak pernah aku undang. Tapi terjadi. Ada skandal-skandal yang tidak pernah aku harapkan tapi terjadi. Kini aku tahu semua dalam rencana Tuhan. Supaya aku mengandalkan Yesus sepenuhnya.
Bukan supaya aku kalah, bukan supaya aku mundur. Mulai berterima kasih kepada Yesus. Buka mulut saudara, mulai berkata terima kasih Tuhan. Mulai hari ini jangan pakai kebenaran diri saudara sendiri, pakai kebenaran Yesus, kebenaran iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menang. Terima kasih Tuhan, kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Dan kami percaya Engkau melanjutkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Angkat kedua tangan saudara kepada Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satu, hanya Engkau Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh. Mungkin beberapa saudara sedang diperhadapkan oleh sebuah peristiwa yang menyudutkan saudara. Dan sepertinya hari ini engkau datang ke tempat ini, engkau merasa hopeless. Engkau tidak ada lagi harapan. Kabar baik, bahwa Yesus adalah harapan kita. Dia Yesus yang baik. Yesus yang tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus yang selalu menolong saudara. Amen. Yesus yang selalu menyertai saudara. Amen. Yesus yang selalu memberkati saudara. Amen. Yesus yang selalu melindungi saudara. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati umat-Mu malam hari ini. Kami bukan lagi orang yang kalah. Kami bukan lagi umat-Mu yang mengundurkan diri. Tetapi kami mau maju bersama Yesus Tuhan. Apapun yang menjadi penghalang, menjadi sandungan bagi kami akan tetap fokus kepada Yesus. Engkaulah sumber jawaban kami, Engkaulah sumber solusi kami.
Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan, segala pergumulan umat-Mu kami percaya Yesus sudah menolong. Yesus sudah memberikan solusi, Yesus sudah memberikan jawaban. Di dalam nama Yesus, kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin.